Universitas Buana Perjuangan UBP Karawang, Jawa Barat menggelar Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam dengan mengusung tema Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, menjawab tantangan zaman, yang diikuti oleh 1.000 lebih mahasiswa dari berbagai fakultas kejuruan semester 1 di Aula Gedung Rektorat Universitas Buana Perjuangan Karawang pada Rabu 6 November 2024. Dr. Abdul Holik selaku pemateri seminar nasional mengungkapkan, di dunia yang semakin pluralis, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi perlu mengajarkan toleransi dan dialog antar agama. Mahasiswa harus dibekali kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. Pendidikan agama yang inklusif dan membuka ruang dialog antara agama menjadi kunci dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik. Diketahui urgensi rekonstruksi pendidikan agama Islam saat ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Karena begitu banyak informasi yang masuk sehingga menimbulkan pemikiran yang beragam. Pendidikan agama Islam selama ini hanya dikontasikan sebagai pendidikan yang tua. Bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana harus qoharoh, bagaimana harus berwudu yang baik. Dalam konteks rekonstruksi pemikiran pendidikan agama Islam sekarang ini, mahasiswa diajak untuk merekonstruksi pemikiran pendidikan agama Islam itu tidak hanya pada fikih saja, tetapi harus diajarkan berpikir ke dunia politik, dunia sosial, dan dunia ekonomi. Hal itu sudah menjadi bagian yang integral dalam pendidikan agama Islam yang harus dikuatkan lagi kepada mahasiswa. Menurut Abdul Holik, pendidikan agama Islam ini sangat penting sekali, harus segera dilakukan rekonstruksi, karena sekarang ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kalau ilmu pengetahuan tidak diimbangi oleh pendidikan agama Islam atau orang-orang yang berada di pendidikan Islam, tidak mau bergabung atau tidak mau menggali potensi yang dimiliki dalam hal teknologi, maka pertama pasti akan ketinggalan. Yang kedua, akan banyak mahasiswa atau orang-orang yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan yang lebih maju. Contohnya seperti judi online, hacker, dan orang-orang yang menggunakan teknologi untuk kepentingan hal yang tidak baik. Jika itu didasari dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang menyeluruh, integral, menjadi pendidikan Islam mampu bisa membentengi teknologi hal-hal yang buruk, baik itu politik, sosial, dan lainnya. Holik menghimbau kepada para mahasiswa untuk tidak untuk tidak kaku dalam memahami konteks pendidikan agama Islam. Mahasiswa harus terbuka dan paham. Dalam seminar nasional ini, Kaprodi PAI UBP Karawang Khairudil mengungkapkan, seminar tersebut digelar di setiap semester yang diikuti oleh mahasiswa Prodi PAI dan mahasiswa Prodi lainnya. Program ini sudah direncanakan per semester, jadi setiap semester mengadakan seminar pendidikan agama Islam yang temanya sendiri disesuaikan dengan kondisi zaman. Khairudin berharap para mahasiswa setelah mengikuti kegiatan ini bisa adaptif terhadap perubahan zaman. Setelah para mahasiswa UBP Karawang ini dibekali, harapannya cara berpikir dan bertingkah laku para mahasiswa tersebut bisa adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama, seperti nilai-nilai toleransi dan moderasi agama. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan memberitakan. Pak, mungkin bisa dijelaskan ini seminar nasional ya, temanya rekonstruksi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi menjawab tantangan zaman. Ya. Bisa dijelaskan Pak untuk definisi dari rekonstruksi pendidikan agama Islam untuk mahasiswa perguruan tinggi sendiri sebenarnya apa? Urgensi rekonstruksi pendidikan agama Islam saat ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah, karena begitu banyak informasi yang masuk sehingga menimbulkan pemikiran yang beragam, dalam artian bahwa pendidikan agama Islam selama ini hanya dikonotasikan sebagai pendidikan yang kolot, hanya mengajarkan tentang bagaimana harus toharoh, bagaimana harus berwudu yang baik. Nah, dalam konteks rekonstruksi pemikiran pendidikan agama Islam sekarang ini,
mahasiswa diajak untuk merekonstruksi pemikiran pendidikan agama Islam itu tidak hanya pada bab fikih saja, tetapi harus diajak berpikir ke dunia politik, dunia sosial, dunia ekonomi, dan itu sudah menjadi bagian yang integral dalam pendidikan agama Islam yang harus dikuatkan lagi kepada mahasiswa. Rekonstruksi itu adalah bagaimana meningkatkan pemahaman peserta didik atau mahasiswa yang sekarang itu seolah-olah dikonotasikan terbelakang dalam hal pendidikan agama Islamnya. Sehingga perlu bagi kalangan pendidikan tinggi, perguruan tinggi untuk merubah kurikulum sehingga apa yang terjadi sekarang itu betul-betul kontekstual dengan pendidikan agama Islam. Seolah-olah selama ini pendidikan agama Islam itu hanya berkutat pada masalah fikih, padahal jika kita kaji ulang, pendidikan agama Islam itu menyeluruh di seluruh aspek kehidupan. Itu mungkin yang secara garis besar. Ya, seberapa penting Pak rekonstruksi pendidikan agama Islam itu dengan ini kan menjawab tantangan zaman. Sangat penting sekali untuk segera dilakukan rekonstruksi ini. Karena apa? Karena sekarang ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kalau misalnya ilmu pengetahuan tidak diimbangi oleh pendidikan agama Islam atau orang-orang yang berada di pendidikan Islam tidak mau bergabung atau tidak mau menggali potensi yang dia miliki dalam hal teknologi, maka pertama pasti akan ketinggalan. Yang kedua, pasti akan banyak mahasiswa atau orang-orang yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan yang ya contoh sekarang lah. Misalnya ada judi online, kemudian ada hacker, kemudian ada orang-orang yang menggunakan teknologi untuk kepentingan yang tidak baik, misalnya seperti itu. Nah itu kalau didasari oleh dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang menyeluruh, integral, menjadi pendidikan yang bisa membentengi teknologi dengan pendidikan itu. Artinya pendidikan agama Islam mampu membentengi hal-hal yang buruk, baik itu di politik, baik itu di sosial, dan lain sebagainya. Terakhir Pak, untuk pesan mahasiswa dalam rekonstruksi pendidikan agama Islam itu sendiri Pak. Saya berharap menghimbau kepada teman-teman untuk tidak kaku di dalam memahami agama. Jadi konteks pemahaman pendidikan agama Islam itu harus dipahami secara terbuka mulai hari ini. Artinya teman-teman tidak fokus pada bab fikih saja. Jadi pendidikan agama Islam itu bukan hanya bicara bab fikih, tetapi bab-bab yang lain bisa. Muamalah itu kan tidak hanya melulu tentang gotong royong. Bagaimana harus kerjasama di dalam membangun struktur pemerintahan yang baik. Bagaimana misalnya menjaga lingkungan bukan hanya gotong royong dalam hal kebersihan saja. Bagaimana dia harus membangun gotong royong dalam menciptakan situasi politik di pemerintahan yang baik. Sehingga saya berharap mahasiswa baik itu PAI maupun mahasiswa yang lain tetap menjalankan agamanya sesuai dengan yang dia yakini. Tetapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain, contoh tadi yang saya sampaikan, bahwa mahasiswa teknik itu adalah mahasiswa yang memiliki keyakinan agama dan menyebarkan agama Islam melalui kemampuan tekniknya. Mahasiswa hukum adalah mahasiswa hukum yang menyebarkan pendidikan agama Islam melalui kaidah-kaidah hukumnya, dan demikian seterusnya. Izin Pak, namanya saya Pak Abdul Holik, Ketua Prodi S3 PAI Uninus Bandung. Ya. Mungkin diedit lah. Ada. Terkait urgensi dilaksanakannya seminar nasional ini apa nih? Ya, kami memang dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan juga bekerjasama dengan mata kuliah MKO Pendidikan Agama Islam yang ada di Universitas Buana Pendidikan Karawang ini, memang ini sudah direncanakan menjadi program per semester. Jadi setiap semester itu kita mengadakan seminar pendidikan agama Islam yang mana tema-temanya disesuai dengan zaman ataupun keadaan yang memang diperlukan oleh mahasiswa untuk diketahui gitu ya. Dan pada sekarang ini kita mengusung tema dengan rekonstruksi ya pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nah ini kita mencoba untuk
membekali para mahasiswa-mahasiswi yang baik dari prodi PAI sendiri atau yang prodi umumnya gitu ya. Bagaimana sih seharusnya dari segi pemikiran, mungkin dari segi tingkah laku gitu ya, agar mereka siap menghadapi tantangan zaman yang mungkin sekarang sudah memasuki era 5.0 ini gitu. Itu urgensinya. Nah, berapa peserta pada semester ini? Dari semester ini sekitar hampir 1.000 peserta dari beberapa prodi ya, dari prodi PAI, manajemen, dari prodi PAI, akuntansi, teknik informatika, ilmu hukum, PKN, PGSD gitu. Ini dilaksanakan offline sama online ya? Ya, dilaksanakan dengan hybrid atau blended learning, yaitu offline dan online. Sesuai dengan apa namanya, manusia bisa mahasiswa bisanya apa gitu, bisa online ya bisa online, offline juga boleh gitu. Output dari kegiatan ini nanti seperti apa? Ya, itu diharapkan agar mahasiswa ini setelah adanya seminar ini dibekali dengan seminar ini, ya artinya yaitu merubah pemikiran mereka ya, pemikiran mereka agar tadi dijelaskan oleh pemateri tadi ya, agar bersikap moderasi ya, bersikap toleransi terhadap sesama gitu, dan berpikir walaupun dia misalkan prodi umum gitu ya, tapi dia diterapkanlah di dalam kehidupan sehari-hari tentang aspek agama religiusnya gitu ya. Itu yang kami harapkan pada mahasiswa. Terima kasih banyak Pak. Namanya Pak? Nama saya Khairuddin SMA. Kaprodi. Iya, Kaprodi PAI ya, UGT ya.